Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wahai saudara-saudaraku semua, insyaallah kita akan mulai belajar bahasa Arab dari kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayk, jilid yang pertama insyaallah. Namun sebelum kita belajar lebih jauh, marilah kita merenungkan sejenak kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab. Baik, yang pertama adalah kita harus memahami ini. Kita harus renungkan ayat ini. Pada Quran surat Yusuf ayat kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran surat Yusuf ayat 2. Allah Subhanahu wa taala itu tidak semena-mena menurunkan dan memilih bahasa Arab sebagai bahasa Quran. Pasti ada tujuannya. Dan ini tujuannya adalah agar kamu memahaminya. Bahasa Al-Quran itu bahasa indah sekali. Detail gitu bahasa Quran itu, bahasa Arab itu. Makanya mungkin Allah memilih bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab, salah satunya adalah dengan hal tersebut, detail bahasanya itu. Kemudian kita mengingat perkataan dari Imam Syafi'i, bahasanya ia berkata, siapa yang menguasai ilmu nahwu, dia dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Ini dalam konteks ilmu dinnya. Karena apa? Kita tahu bahasanya ulama-ulama dahulu, ulama salafus saleh, menulis kitab-kitabnya dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bisa difahami dengan baik ketika mampu menguasai ilmu nahwu dengan baik. Kemudian perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, pelajarilah bahasa Arab. Sesungguhnya ia bagian dari agama kalian. Iya, betul itu. Indahnya bahasa Arab demikian. Misalkan kita salah baca harokat, salah huruf, salah makhraj, itu sudah mampu merubah makna, merubah arti. Ya, saya kira kalian semua udah paham tentang hal ini. Maka dari itu, saya mengingatkan pada diri saya dan diri kalian semua, diri kita semua. Ayo, kita bersama-sama belajar dan saling mengingatkan. Kita saling belajar, berusaha memahami bahasa Quran yang indah ini dengan belajar tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, dari hal yang kecil, insya Allah hasilnya akan kita nikmati bersama. Dan harapan kedepannya adalah kita tidak hanya mampu memahami, tapi kita mampu untuk mengucapkan, takallam, ya, berbicara. Semoga kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk ke Baitullah, pergi ke Baitullah, kemudian di sana kita bisa beribadah umrah ataupun haji, kita bisa, ya, belajar di sana, belajar agama di sana, ataupun kita bisa bisnis di sana, ataupun hal lain, kita nanti bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab. Baik, kita langsung saja belajar bahasa Arabnya. Kita mulai dari Al-Wahdatul Ula. Ini pada bab yang pertama. Bab pertama dari buku apa? Al-Arabiyyah Baina Yadayk, jilid yang pertama, ya, 1A. Kalian semua bisa melihatnya, ya. Kita belajar Al-Wahdatul Ula. Al-Wahdatul Ula yaitu memiliki artinya adalah bab. Al-Wahdah itu bab, ya. Al-Wahdah itu artinya bab. Saya tulis di sini. Al-Wahdah itu artinya di
sini ya. Bab. Bab. Kemudian al-ula adalah sifat dari bab itu sendiri. Al-ula yaitu adalah yang pertama. Kalau mungkin kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah bab 1 gitu ya. Bab yang ke-1, bab 1. Kemudian at-tahiyatu, di sini at-tahiyatu atau muradifnya assalam itu artinya adalah salam. Salam. Kemudian at-ta'aruf. Ta'aruf kita enggak asing ya dengan kata ta'aruf. Ta'aruf itu artinya adalah perkenalan. Jadi pada pelajaran bab pertama ini kita akan diajarkan bagaimana kita salam ya dan mengenalkan diri kita. Salam dan perkenalan itu. Bab yang pertama adalah belajar tentang itu ya. Kemudian kita lanjutkan pada halaman setelahnya. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, ada hal yang perlu kita sampaikan bahwasanya mengenai ini simbol-simbolnya ini, mengenai simbol-simbol dalam buku ini yang kita akan bahas. Yang pertama adalah gambar mata ya. Gambar mata itu ya berhubungan dengan ini. Mata melihat ya. Perintahnya adalah unzur. Unzur itu adalah lihatlah. Kemudian istami' ya. Itu artinya dengarkanlah. Kemudian ada tombol recycle ini, perputaran ini namanya adalah a'id. Artinya adalah ulangi. Baik, saya akan tulis terlebih dahulu. Ya, unzur itu artinya lihatlah. Lihatlah. Kemudian istami' itu artinya dengarkan. Ini kata perintah ya. Dengarkan. Lah. Kemudian wa'a'id, ulangilah. Nah, ini. Kemudian al-hiwar itu artinya percakapan atau dialog. Atau percakapan atau dialog. Kemudian al-awwal merupakan sifat dari hiwar yang artinya adalah yang pertama. Duh, tadi yang pertama itu bukannya ini ula ya? Iya. Ula sama awal itu sama, artinya adalah yang pertama. Ya. Namun bedanya adalah yang ula ini adalah untuk yang muannats. Muannats itu yang perempuan. Salah satu cirinya adalah dengan ada tak marbutohnya di sini. Maka sifatnya itu harus sesuai. Kalau perempuan yang perempuan. Jadi al-wahdatul ula ya, al-wahdatul ula di sini karena muzakkar ya. Salah satu cirinya adalah tidak memakai tak marbutoh. Sehingga makanya awal ya. Begitu. Kemudian al-ard, iya saya lupa ini al-ard. Al-ard itu artinya tampilan ya. Akan ditampilkan, tampilan. Jadi akan ditampilkan yang pertama itu ini sebagai perintah. Tampilannya yang pertama itu ada apa saja? Ini tadi sudah kita bahas. Unzur wastami' wa'id. Astagfirullah, kenapa ini ya? Oke, ini ada kesalahan teknis. Hapus aja dulu. Nah, yang pertama lihatlah teman-teman, amati nih huruf-hurufnya. Oh iya, Khalid, assalamualaikum dan seterusnya. Amati. Kemudian ini sebelum kita bahas lebih jauh, kita dengarkan dulu hewarnya. Baik, kita coba dengarkan baik-baik ya hewarnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. العربية بين يديك
سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول، الوحدة الأولى، التحية والتعارف. الدرس الأول، الحوار الأول. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. الحوار الأول. باء. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خولة. ما اسمك؟ اسمي خديجة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اسمي خولة. ما اسمك؟ اسمي خديجة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. الوحدة الأولى، التحية والتعارف. الدرس الأول، المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. كيف حالك؟ أنت. ما اسمك؟ كيف حالك؟ أنت. ما اسمك؟ الوحدة الأولى، التحية. Cukup ya untuk mendengarkan ini teks MP3 atau hiwar dalam berbahasa orang Arab yang asli, insyaallah. Ya, seperti itu logatnya orang Arab. Ya. Jadi kita akan bahas satu persatu ini. Assalamualaikum. Di sini kan. Tadi pada pertanyaan Assalamualaikum. Ya, ini adalah cara untuk salam dan perkenalan orang Arab adalah dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jangan lupa panjang pendeknya harus bagus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, teman-teman bisa mencobanya sendiri sambil kita bahas bersama-sama, sambil menyimak. Teman-teman bisa untuk mencoba mengucapkan Assalamualaikum. Nah, ini ada yang ingin saya sampaikan juga di sini, bahwasanya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
apakah amal dalam Islam yang paling baik? Kemudian maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu kamu memberi makan orang yang membutuhkan dan mengucapkan salam kepada orang muslim yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Sini. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 12 dan 28 dan hadis Muslim nomor 39. Biasanya mengucapkan salam itu sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Kita diperintahkan Rasulullah untuk salam kepada saudara kita, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Assalamualaikum untuk yang lebih lengkapnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ada nggak sih yang bertanya-tanya kenapa ya di sini? Bentar, saya cari grafitinya. Nih, Assalamualaikum. Nah, kenapa di sini Assalamualaikum? Padahal kan yang di sini cuma berdua. Ya, Assalamualaikum cuma satu orang. Kan kum ini adalah bentuk jamak. Kenapa? Ada yang bertanya-tanya nggak? Seperti di situ. Kenapa Assalamualaikum dan kenapa tidak pakai Assalamualaika atau Assalamualaiki? Nah, ini adalah hal yang unik yang patut kita bahas ya. Kenapa nggak Assalamualaika? Baik. Di sini saya pernah tanya tentang soal itu kepada ustadz saya. Ustadz, kenapa itu pakai Assalamualaikum? Kan padahal cuma berdua, cuma orang satu yang ditanya. Kenapa nggak Assalamualaikum ya Ustadz? Jawabannya adalah seperti begini, kurang lebihnya. Karena kita tahu ketika kita mengucapkan salam kepada satu orang, ya meskipun dia tuh zahirnya cuma satu orang, ya, pada kenyataannya ada malaikat yang ada di samping kita, baik ya kan, yang ada di samping kita itu kan nggak terlihat. Jadi itu alasannya. Jadi sebenarnya nggak cuma satu Assalamualaikum, nggak Assalamualaikum. Karena alasannya adalah itu ada malaikat, mungkin ada makhluk-makhluk lain yang tidak terlihat. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Jadi sunnahnya adalah ataupun perintahnya Rasulullah adalah mengucapkan Assalamualaikum dan tidak Assalamualaikum. Salah satu alasannya adalah sebenarnya itu tidak cuma satu yang kita salam. Ada malaikat-malaikat yang tidak terlihat ataupun makhluk-makhluk yang lain. Kemudian menjawab Waalaikumsalam gitu kan. Waalaikumsalam, ini jawabannya. Ketika ada orang yang mengucapkan salam Assalamualaikum, jawabannya adalah Waalaikumsalam. Ini. Kemudian ismi. Ismi itu ada dua kata di sini, yaitu ismun dan iya. Iya ini ya sukun ya, ismi gitu. Ismun itu artinya adalah nama. Ismun di sini artinya adalah nama. Kemudian ya sukun di akhir kata ini yang bergandengan dengan kata ismun ini adalah ya yang menunjukkan arti ku. Jadi ismi di sini adalah namaku. Namaku. Ismi gitu. Ismi adalah namaku. Ismi Khalid. Ya. Ismi Khalid. Ya. Namaku. Ingat-ingat ismi. Kemudian ada kata selanjutnya adalah Khalid bertanya, masmuk, ma di sini artinya apa? Apa atau siapa? Apa atau siapa? Apa ya? Apa atau siapa? Loh, bukannya siapa itu dalam bahasa Arabnya adalah man. Enggak apa-apa.
Enggak cuma satu kok. Masa manismuka salah. Itu khata ya, salah. Kenapa? Ini karena setelahnya adalah isim. Dan isim itu menunjukkan bukan orang ya, bukan orangnya langsung, bukan nama orang. Tapi isim adalah yang isimnya, bukan nama orang. Jadi caranya adalah dengan menggunakan bukan man. Masmuk, ismun berasal dari ismun, artinya siapa, nama. Ka di sini adalah dhamir untuk ka ya, yang hadir ya, ka. Dan jangan lupa dia berharokat fathah. Masmuka, apa atau siapa namamu? Kemudian Khalid bertanya, kaifa haluk? Kaifa itu artinya bagaimana. Kemudian haluka, yang hal itu adalah kabar atau keadaannya. Biasanya di ini haluka pakai kaf berkat fathah adalah untuk laki-laki. Bagaimana keadaanmu atau gimana kabarmu? Kabarmu. Kalau dalam bahasa Indonesia gitu kan. Hei, bagaimana kabarmu? Kaifa haluka, seperti itu. Kaifa haluka. Gitu. Kemudian dijawablah bi khair. Baik. Kemudian walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka anta, kemudian bertanya lagi Khalil. Wa kaifa haluka anta, dan bagaimana kabarmu? Ya, haluka adalah kabar tadi bi khairin walhamdulillah. Jadi mufradah ini harus kita hafal di luar kepala. Pertama al-ard, al-hiwar itu hanya percakapan atau dialog ya. Kemudian ini perintah-perintahnya seperti ini, lihatlah, ulangilah. Kemudian yang perlu kita uslub ya, cara yang harus kita faham bersama adalah ini. Ketika kita mau kenalan ya, gunakan kata assalamualaikum untuk salam. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan ya, hi, hello, good afternoon, good evening, untuk ya membuka dialog assalamualaikum gitu. Kalau dalam bahasa Arab assalamualaikum, kemudian menjawabnya adalah waalaikumsalam ya. Kemudian untuk mengenalkan nama kita gunakan ismi ya. Ismi yang berarti namaku. Kemudian untuk menanya nama orang kita gunakan kata ini masmuka ya. Jangan lupa. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Tadi ini adalah untuk contoh yang buat laki-laki ya. Dhamirnya pakai ka. Harokatnya fathah. Itu yang membedakan cuma itu. Kemudian untuk yang hiwarul ula, al-hiwaru awal maksudnya. Ini adalah contoh dari perkenalan buat yang cewek. Dia tetap pakai assalamualaikum, tetap ya, maupun laki-laki atau perempuan tetap pakai assalamualaikum. Kemudian jawabannya adalah waalaikumsalam. Tadi ismi khaulah, masmuki. Nah ini kalau perempuan itu pakai dhamirnya ki berharokat kasroh, ka berharokat kasroh, masmuki gitu. Kalau laki-laki tadi adalah harokatnya adalah fathah, masmuka gitu ya. Kemudian Khadijah, ismi Khadijah. Kemudian Khala bertanya, kaifa haluka? Gimana kabarmu? Khadijah bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khair walhamdulillah. Seperti itu, gampang kan? Ini al-mufradat ya. Al-mufradat itu artinya adalah kosakata. Ya. Al-mufradat itu artinya kosakata. Mufradat itu artinya kosakata. Sebentar, saya cari ini ya, kosakata. Nah, tampilan untur al-ard tadi udah, artinya tampilan yang ditampilkan untur mustami wa tadi kita setelah mendengar
hewarnya ya, MP3-nya sudah kita playkan. Kaifa haluka, ini adalah gimana kabarmu, bagaimana tadi, bagaimana kabarmu atau bagaimana keadaanmu, boleh saja. Ini yang buat yang perempuan. Anti, ini anti adanya anta, anti, kamu perempuan. Kamu untuk yang perempuan. Untuk anta ini adalah buat kamu yang laki-laki. Bedanya apa? Bedanya adalah di harokatnya. Kalau perempuan harokatnya kasrah, kalau laki-laki harokatnya fathah. Untuk yang laki-laki. Masmuka, siapa namamu? Siapa namamu? Buat yang laki-laki. Untuk yang perempuan ini, siapa namamu? Buat yang cewek atau yang ahwat ya, perempuan PR. Begini. Kita harus jeli ya, harus perhatikan dengan baik ini. Perhatikan dengan baik ya. Bahwasanya kalau laki-laki kaifa haluka pakai ka. Kalau perempuan pakai ki. Kemudian anti untuk yang perempuan pakai kasroh, untuk yang laki-laki adalah untuk yang dengan fathah. Masmuka dengan fathah untuk laki-laki, kemudian masmuki dengan harokat kasroh untuk yang perempuan. Baik, kita lanjutkan. Tadrib. Nah, ini ada kosakata baru ya, atau mufradat jayyidan. Ini tadrib. Tadrib itu artinya latihan. Latihan. Sil bainal ibarat was-surati wal munasib was-suratil munasibah. Sil itu artinya hubungkan, baina di antara ya, di antara atau antara gitu aja. Antara ibarat ya, ibarat ini. Ibarat itu adalah kayak apa, saya carikan dulu. Ibarat Afan. Ibarat itu artinya frase kata. Ibarat ini artinya frase kata. Frase kata. Kemudian wasurati di sini adalah gambar, suratun ya. Surat itu gambar. Surati itu artinya gambar. Munasibah. Wasuratil munasibah sifat ya. Munasibah itu sifat dari gambar, dan ibarat yang berarti yang sesuai. Ini seru banget kan belajarnya. Banyak sekali kosakata yang baru. Dan semua itu harus kita hafal. Insya Allah dengan berjalannya waktu kita akan mudah untuk menghafalnya. Gak usah dihafalkan, insya Allah hafal sendiri insya Allah. Jadi perintahnya adalah tadribal awal, sil bainal ibarati was suratil munasibahti. Kita menghubungkan, kita gambar saja yang munasibah ini, kira-kira ini. Masmuka ini pantasnya kata masmuka ini atau frase atau ibarat ini sesuainya dengan gambar ini atau yang ini. Ingat, harokatnya adalah fathah, berarti yang sesuai adalah yang bawah. Seperti itu. Masmuki berarti yang perempuan. Kemudian anta berarti yang laki-laki. Afwan, ini anti ya. Afwan. Salah baca saya. Anti berarti yang bawah, perempuan. Kemudian yang anta adalah yang laki-laki. Kemudian kaifa haluka untuk
menanyakan kabar untuk laki-laki. Kaifa haluki menanyakan kabar untuk perempuan. Gampang kan? Masya Allah. Kemudian ini at-tadrib tsani, ya. Tadrib yang kedua. Tadrib yang kedua. Tadrib tadi apa artinya? Tadrib itu artinya adalah latihan, ya. Tadrib itu artinya latihan. Bentar, ini dulu. Tadrib itu adalah latihan. Latihan. Kemudian ajib. Perintahnya adalah ajib, ya. Ajib itu artinya jawablah. Jawablah. Berarti kalau ada pertanyaan yang seperti ini, yang pertama ini, ya. Assalamualaikum. Nah, jawabannya gimana tadi? Kalau ada pertanyaan seperti ini, Assalamualaikum, jawabannya adalah Waalaikumsalam. Kemudian masmuka, ismi, bla bla bla. Kaifa haluka, ismi, bla 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 bla, gitu kan? Gampang nggak? Gampang, ya. Assalamualaikum, jawabannya adalah Waalaikumsalam, gitu. Kemudian masmuka, ismi Edi, ismi Zahra, gitu. Kemudian kaifa haluka, bi khair, ingat kata-katanya bi khair walhamdulillah. Jangan lupa kita memuji Allah. Bi khair walhamdulillah. Ismi siapa? Ismi Edi, ismi Muhammad, begitu. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tulis di sini di buku kalian. Masmuki, ismi Khadijah. Ini untuk yang laki-laki, ya. Tadi untuk yang astagfirullah, kebalik, ya. Ini untuk yang perempuan, ini untuk laki-laki. Jadi di sini nanti untuk yang laki-laki. Kaifa haluka, kaifa haluki, kaifa haluki, bagaimana kabarmu, untuk yang dhamir perempuan. Dhamir itu apa sih? Dhamir itu kata ganti, ya. Kata ganti. Kaifa haluki, ana bi khair, gitu. Terus di sini kemudian ismi siapa? Ismi Khadijah, dan seterusnya. Ini tadi hiwar baru, ya. Al-hiwaru tsani, ya. Mau denger gak hiwarnya? Oke lah, kita akan tampilkan dulu hiwarnya, ya. Hiwaru tsani. التحية والتعارف. الدرس الثاني. الحوار الثاني. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Ini kita disuruh untuk وعليكم jawab, ya. السلام. من أين أنت؟ Min aina ant? أنا من باكستان. Ana min Pakistan. هل أنت باكستاني؟ Hal anta Pakistani? Jangan lupa panjang pendeknya, harokatnya. نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? أنا تركي. أنا من تركيا. Ana Turki. Ana min Turkiya. أهلا وسهلا. Ahlan wa sahlan. الحوار الثاني. باء. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم، أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟
أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. Ayo kita tirukan bersama-sama. السلام عليكم. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bentangnya ini untuk kita ucapkan ya, kita menirukan. من أين أنت؟ Min aina anti? أنا من مصر. Ana min Misr. هل أنت مصرية؟ Hal anti Misriyah? Ayo teman-teman coba. نعم أنا مصرية. Naam, ana Misriyah. وما جنسيتك أنت؟ وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا سورية. أنا من سوريا. أنا من سوريا. أنا سورية. أهلاً أنا وسهلاً. من سوريا. الوحدة وسهلاً. الأولى. التحية والتعارف. الدرس الثاني. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ أنا أنا. Ana. Ayo tirukan semua teman-teman. Ana. باكستان. Pakistan. تركيا. Turkiya. مصر. Misr. سوريا. Suriya. باكستاني. Pakistani. تركي. Turki. مصرية. Misriya. سورية. Suriya. الوحدة الأولى. Ini pelajaran selanjutnya adalah mengenai pertanyaan mengenai kebangsaan. Kamu dari mana sih? Ya, kamu orang mana sih di sini? Yang pertama caranya dengan seperti biasa, salam tadi sudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ini min, kata min ya. Min itu artinya dari mana? Min aina khususnya. Min aina. Kalau kita terjemahkan satu-satu nggak bisa ini. Aina di mana? Min dari di mana gitu. Nggak nyambung ya. Jadi min aina ini saya garis bawahi dulu. Ya, ini ada satu kesatuan. Jadi min aina itu adalah dari mana? Min aina. Min aina dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Min aina anta, dari mana kamu? Anta adalah tadi, anta buat laki-laki kamu. Buat yang cowok ya, jangan lupa. Min aina anta, dari mana kamu? Ana min Pakistan. Pakistan ini adalah negara apa? Pakistan ya. Pakistan. Pakistan. Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Ini hal ya. Hal itu artinya adalah apakah? Apakah apa? Apakah anta Pakistaniyun? Loh, ini tadi kan Pakistan ya, nggak ada yaknya. Ini Pakistan, ini Pakistaniyun. Nah, ini berbeda. Ini adalah yaknya buat yak nisbah, artinya adalah kebangsaan. Apakah kamu berkebangsaan Pakistan gitu? Apakah kamu kebangsaan Pakistan? Kebangsaan ya. Saya tulis di sini biar agak longgar. Kebangsaan Pakistan. Ini. Tuh. Bedanya min Pakistan sama Pakistaniyun, bedanya apa? Ya beda ya. Pakistan itu nama negara ya.
nama negara. Kalau yang Pakistan ini adalah kebangsaan. Seperti contohnya adalah kalau sepertinya ibaratnya adalah Pakistan itu adalah nama negara Indonesia. Sama-sama nama negara. Pakistan itu nama negara, seperti nama Indonesia. Kemudian kalau Pakistaniyun itu adalah kebangsaan Pakistan, atau dalam kita konteksnya dalam bahasa Indonesia adalah warga negara kebangsaan, WNI gitu. Ya ibaratnya seperti itu. Ya, Pakistaniyun kebangsaan Pakistan ibaratnya seperti WNI, ya, warga negara. Kan belum tentu kan, misalkan gini. Kamu dari mana? Kamu dari Pakistan. Ya, belum tentu orang tersebut adalah orang berkebangsaan Pakistan. Bisa jadi dia adalah orang Turki yang pergi ke Pakistan, seperti itu. Ya, kemudian nih, na'am ana Pakistaniyun, aku berkebangsaan Pakistan. Wa ma jinsiyatuka anta. Nah, gini. Kemudian berkata lagi, kemudian Syarif ya bertanya kepada si Muhammad, jinsiyatuka ini artinya kebangsaan. Wa ma jinsiyatuka anti, kebangsaan. Anta maksudnya kebangsaan. Untuk menanyakan kebangsaan itu pakai jinsiyatun, ya, jinsiyatun gitu. Untuk menanyakan kebangsaan. Ana Pakistaniyun wa ma jinsiyatuka anta. Nah, iya, saya berkebangsaan Pakistan atau orang Pakistan. Wa ma jinsiyatuka anta, dan apa kebangsaan atau kebangsaan anta, kamu. Ana Turkiya, Turki adalah Turki, biasa Turki. Ana min Turkiya, Turkiya ini adalah nama negaranya ya. Turkiyun adalah kebangsaan, ini kebangsaan Turki atau orang Turki. Kemudian ana min Turkiya adalah nama negaranya. Ini nama negara Turki. Harus bisa membedakan, ini penting. Turki. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang ya. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ahlan wa sahlan gitu. Welcome gitu ya. Selamat datang. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Kemudian juga ini pada ibarat yang kedua untuk yang perempuan, bedanya adalah pakai anti. Bedanya adalah dengan pakai anti. Bedanya pakai anti, kemudian al-anti misriyah dan pakai tak marbutoh. Tadi kalau yang muzakkar atau yang laki-laki itu menggunakan ya bias, cuma ya saja. Tapi kalau yang perempuan pakai tambahan tak marbutoh untuk menunjukkan bahwa identitasnya itu adalah perempuan. Ini kemudian ini kita identifikasi satu persatu. Assalamualaikum sudah. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misra. Misra itu adalah nama negara untuk Turki. Bukan Turki, afwan, Mesir. Mana aku catat. Misra itu Mesir ya, Mesir. Jadi kalau kamu mengucapkan kata Mesir dalam bahasa Arab itu pakainya Misra, Misra. Misra, Mesir, Misra, Mesir. Hal anti misriyah? Na'am, ana misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ingat pakai ti ya. Ana Suriyah, Suriyah. Ana min Suriyah, Suriyah. Ini negara Suriah. Suriah. Ahlan wa sahlan. Nah, ini kita harus perhatikan bersama al-mufradat, al-ard, al-unzur, wastami' wa a'id ya. Ma jinsiyatuka ini untuk menanyakan kebangsaan. Ma jinsiyatuka tadi sudah kita bahas. Ma jinsiyatuka, apa kebangsaanmu? Apa kebangsaanmu? Seperti itu. Apa kebangsaanmu? Seperti itu kan? Kamu berkebangsaan apa gitu. Kamu kebangsaannya apa gitu. Kemudian ma jinsiyatuki anti? Ma jinsiyatuki. Ini buat yang cewek.
Ini buat yang cowok. Ana artinya saya atau aku. Kemudian ana juga untuk yang perempuan nggak ada bedanya, sama ya. Ana itu umum, nggak ada yang namanya buat yang cewek itu beda, nggak. Berarti kata ana sama ana buat laki-laki atau perempuan itu sama. Ini kalau kita mau mengucapkan negara Pakistan, kita namanya Pakistan, Pakistan, Turki ya, ini nama negaranya. Pakistan, Turki, Misra, Mesir, Suriah. Kemudian tapi untuk yang kebangsaan atau orangnya namanya adalah Pakistaniyun, Turkiyun, tinggal ditambahkan iya dan iya ditambah tak marbutah buat yang perempuan. Lanjut. Tadrib sil bainal kalimati was surati sil bainal kalimati was suratil munasibah, yaitu sil hubungkan baina antara al kalimat kata. Al kalimat itu kata. Berbeda dengan bahasa Indonesia ya, bedakan ya. Kata kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab itu artinya, kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata. Ya. Kalimat itu artinya kata. Astagfirullahaladzim. Bentar, afwan, ada kesalahan teknis. Ini kalimat itu artinya kata. As-surati tadi dah gambar ya. Munasibah yang sesuai. Pakistan, kita tinggal ini menggambar sini. Siap. Kalau nama negara itu Pakistan, kalau orangnya itu namanya Pakistaniyun. Misriun, ini nama negaranya ini. Ya Suriah ya. Orangnya namanya Suriyun. Turki ya, ini negara Turkiyun. Gampang kan? Ya, gitu aja. Lama-kelamaan kita akan hafal sendiri kok. Nah, sebelum kita lanjut ya, saya mau break sebentar, istirahat sebentar.